Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menentukan limit trigonometri dengan cara menyederhanakan terlebih dahulu soal fungsi limit trigonometrinya. Untuk mengerjakan soal limit trigonometri, hal pertama yang harus kita lakukan harus substitusi terlebih dahulu. Kalau hasilnya nanti adalah 0/0, berarti limit yang kita kerjakan belum selesai. Kemarin sudah Ibu contohkan mengerjakan soal limit 0/0 dengan cara memakai rumus limit trigonometri sin X per X sama dengan 1 dan tan X per X sama dengan 1 dan pengembangannya. Materi yang kemarin itu khusus kalau bentuk limitnya adalah perkalian, sehingga kita tinggal memakai rumus limit trigonometrinya saja, yaitu mencoret sin X per X atau tan X per X-nya karena sama dengan 1. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal limit trigonometri yang operasinya bukan operasi perkalian? Berarti nanti kalian harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Untuk menyederhanakannya, rumus yang sering terpakai itu adalah rumus sudut rangkap. Kalian ingat lagi rumus sudut rangkap yang dipelajari di kelas 11. Rumus sudut rangkap di sini yang terpakai, yang biasa terpakai untuk limit trigonometri ini adalah rumus rangkap untuk cos 2x. Yaitu cos 2x ini kan rumus sudut rangkapnya ada 3. Yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat x, kemudian 2 cos kuadrat x dikurang 1, dan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, nanti yang sering terpakai itu biasanya adalah yang ini, yang pertama, yaitu cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Yang 2 ini jarang terpakai. Kenapa? Karena nanti bentuk penyederhanaan ini akan berhubungan dengan materi yang memakai rumus limit trigono yang kemarin Ibu terangkan. Jadi di sana kan yang ada rumusnya hanya untuk sin dan tan saja. Makanya dua buah rumus ini jarang terpakai di limit trigonometri. Contohnya untuk soal yang nomor 1 ini. Di sini limit X menuju 0, 1 dikurang cos X per tan kuadrat 2X. Kita lihat di sini bagian penyebutnya atau bagian bawahnya ini sudah berbentuk perkalian. Jadi yang bawah ini sudah bisa kita rubah menjadi tan 2X kali tan 2X. Dan yang di atas, nah ini masih berbentuk pengurangan. Tapi ingat, sebelum ini kita sederhanakan, pastikan ini dulu hasilnya adalah 0/0 dulu. Karena kalau hasilnya bukan 0/0, kita tidak perlu menyederhanakannya, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Kita cek sebentar, cos 0 itu adalah 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, per tan 0 adalah 0 dikuadratkan juga 0. Berarti ini bentuk limit trigonometri tak tentu karena hasilnya adalah 0/0. Karena hasilnya 0/0 berarti ini harus kita sederhanakan. Nah, yang kita sederhanakan cukup yang di atas saja. Kenapa? Karena yang di bawah ini bentuknya sudah berbentuk perkalian. Sudah bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian, yaitu tan 2x dikali tan 2x. Nah, yang di atasnya 1 kurang cos x. Berarti ini kita sederhanakan dengan memakai rumus sudut rangkap yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini cos 2x rumusnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah, rumus ini bisa kalian robah atau modifikasi. Berarti kalau rumusnya cos 2x, di sininya adalah x. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah cos x. Berarti rumus cos 2x ini bisa kita robah menjadi cos x. Berarti kalau x-nya kita robah dari 2x menjadi x, tentu saja nanti x di sini juga berubah. Coba lihat. Kalau di sini 2x, di sininya adalah x. Nah, karena 2x-nya berubah menjadi x, berarti yang x di sini juga berubah menjadi setengahnya. Jadi kita lihat hubungannya, ini hubungannya adalah yang ini adalah setengah dari yang 2x. Nah, berarti ini yang kita pakai untuk menyelesaikan soal yang nomor 1. Berarti cos x-nya kita rubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah x. Oke, kita rubah berarti ini 1 kurang cos x-nya kita rubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x.
Nah, apa tujuannya kita robah? Coba kita lihat. Kita masukkan minnya ke dalam, berarti ini limit X menuju 0, 1 dikurang 1, ini min ketemu min jadi plus 2 sin kuadrat setengah X. Yang bawah tetap tan 2X kali tan 2X. Nah, kita lihat di sini, 1 kurang 1 berarti habis. Berarti yang tinggal di atas itu adalah cuman sin saja lagi, yaitu 2 sin kuadrat setengah X. 2 sin kuadrat setengah X berarti bisa kita uraikan menjadi 2 kali sin setengah X dikali sin setengah X per tan 2X dikali tan 2X. Nah, kalian lihat, sekarang bentuknya sudah berubah menjadi perkalian semuanya. Berarti soal ini bisa kita kerjakan seperti pertemuan kita yang sebelumnya. Coba lihat cara ibu mencoretnya. Sin X dengan tan X. Ini bisa kita coret karena nilainya sama dengan 1. Kemudian sin X dan tan X. Ini juga bisa kita coret karena nilainya juga sama dengan 1. Berarti di sini yang tinggal cuman konstantanya saja lagi. Berarti kita ambil 2 kali setengah kali setengah per yang di bawah kita ambil 2 dikali 2. Sehingga nanti hasil limitnya adalah ini bisa kita coret 2 dengan 2. Kemudian setengah kali setengah itu adalah 1/4 dibagi 2. Ibu robah baginya menjadi kali, berarti ini kan 2/1, kita balik jadi 1/2, sehingga jawabannya adalah 1/8. Kita lihat soal yang kedua. Untuk menyederhanakan limit trigonometri, selain kita memakai sudut rangkap, kita juga bisa memakai rumus penjumlahan dan pengurangan sin dengan cos. Tujuannya apa? Ini kita gunakan nanti kalau yang kita dapatkan soalnya adalah penjumlahan dan pengurangan sin dan cos. Ini bisa kita robah menjadi bentuk perkalian. Sehingga kalau bentuknya perkalian bisa kita kerjakan dengan rumus limit trigonometri. Kalian ingat lagi rumus penjumlahan dan pengurangan waktu di kelas 11. Kita punya 4 buah rumusnya, yaitu sin tambah sin kurang sin, cos tambah cos, dan cos kurang cos. Cara menghafalnya apakah kalian masih ingat? Kita cukup menghafal polanya saja. Yaitu polanya adalah 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Nanti 2 ini sama sampai ke bawah, setengah ini juga sama sampai ke bawah, A tambah B juga sama, setengah A kurang B juga sama sampai ke bawah. Yang membedakannya hanya sin dan cosnya saja. Dan cara menghafalnya masih ingat, yaitu sin cos, cosin, cos min sin. Jadi nanti untuk sin dikurang sin, berarti yang berubah nanti cuman ini sin cos, berarti ini adalah cos sin. Kemudian ini cos, dan yang ini adalah min 2 sin. Selanjutnya ini sama, 2, yang ini juga sama semuanya, yaitu setengah A tambah B. Ini juga setengah A tambah B. Ini adalah setengah A tambah B. Dan yang ini juga sama semuanya, yaitu setengah A kurang B. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, kapan kita gunakan rumus ini? Kalau nanti bentuknya adalah penjumlahan dan pengurangan sin dan cos. Contohnya seperti soal nomor 2 ini. Tentu saja sebelum kita menyederhanakan atau memakai rumus limit trigonometri, pastikan dulu integral ini adalah integral tak tentu, yaitu dengan cara mensubstitusinya. Kita coba di sini V artinya adalah 180, berarti 180 bagi 2 adalah 90. Kita cek dulu di sini, 3 dikali 90, 270, cos 270 adalah 0. Kemudian ini cos 90 juga adalah 0. 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Yang di bawah bentuknya sudah perkalian, yaitu sin 2x dikali tan 2x. Kita ambil sin 2x saja, berarti 2 dikali 90 hasilnya adalah 180. Sin 180 adalah 0. 0 dikalikan apapun hasilnya adalah 0. Berarti ini bentuknya adalah bentuk tak tentu. Yang di bawah bentuknya sudah perkalian, berarti kita biarkan saja. Berarti sin 2x dikali tan 2x.
Nah, yang di atas bentuknya masih bentuk pengurangan, yaitu cos dikurang cos. Berarti kita akan memakai rumus penjumlahan dan pengurangan yang nomor 4, yaitu cos A dikurang cos B. Rumusnya adalah min 2 sin setengah A ditambah B. Berarti A di sini adalah 3x, ditambah B-nya adalah x. Dikali dengan sin setengah A kurang B, berarti 3x kita kurang dengan x. Ini limit x menuju V per 2. Sehingga nanti kita dapatkan min 2 sin setengah kali 4x. Kemudian ini sin setengah kali 2x. Yang di bawah kita salin saja. Sin 2x kali tan 2x. Limit x menuju V per 2. Min 2 sin setengah dikali 4. Berarti ini adalah 2x. Yang ini adalah sin x. Per sin 2x kali tan 2x. Nah, sekarang sudah berbentuk perkalian semuanya atas dan bawah. Berarti sudah bisa kita coret. Lihat cara Ibu mencoretnya. Sin 2x otomatis bisa dicoret dengan sin 2x karena dia sama. Kemudian sin x kita coret dengan tan x. Sehingga yang tinggal nanti adalah konstantanya saja, yaitu min 2. Di atas tidak ada lagi selain min 2 dan di bawah juga sudah habis, berarti 1. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah min 2.